Markus 10 ayat yang ke-45. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu Yakobus dan Yohanes sedang memperebutkan satu tempat yang strategis. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Guru, kalau nanti kau ada dalam kemuliaan, apakah aku boleh duduk di sebelah kananmu dan yang satu lagi duduk di sebelah kirimu?" Kamu tidak ngerti apa yang kamu minta, kata Yesus. Lalu seterusnya Yesus katakan kepada murid-murid itu, Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melalui ayat ini kita melihat dengan jelas kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini bukan untuk dilayani, tapi sebaliknya melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata tebusan kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, tebusan sama dengan menebus. Kata menebus artinya ada dua kalau kita lihat di dalam kamus itu. Yang pertama, kata menebus itu membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Itu kata menebus. Sama seperti di Pegadaian. Bapak Ibu butuh duit, gadaikan sepeda motor, gadaikan emas, gadaikan macam-macam yang bisa digadaikan, termasuk televisi dan sebagainya. Tapi saya tidak ngajari supaya gadaikan nanti pulang dari sini menggadaikan semua. Nggak, maksudnya seperti itu. Contoh Pegadaian ini. Ketika digadaikan, lalu kurun waktu tertentu harus diambil. Kalau tidak diambil, dilelang. Nah, seperti itu. Membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai. Kalau tidak ada uang kita untuk mengambil barang itu, tidak bisa. Dan sudah tiba jatuh tempo, maka mereka berhak menjual. Lalu yang kedua, sama membayar uang, coba. Tapi ini untuk orang yang sedang tersandra. Membayar dengan uang untuk membebaskan tawanan. Sandra, orang yang diculik. Pernah kita dengarkan? Orang diculik, anak-anak diculik, minta tebusan. Ya. Mampu bayar, ya anakmu kembali. Kira-kira begitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tahun 2014 ada seorang bernama Satina, seorang TKI di Arab Saudi, dituduh membunuh majikannya lalu diganjar dengan hukuman mati. Lalu singkat cerita, Indonesia melalui Menteri Luar Negerinya ingin membebaskan Satina dari hukuman mati, tapi harus ditebus dengan nilai 21 miliar rupiah. Keluarganya tidak mampu tebus 21 miliar, negara turun tangan. Akhirnya Satina bebas. Keluarganya pasti senang, bahagia, sukacita dan lain sebagainya. Kebebasan Satina dengan tebusan 21 miliar tidak jaminan bahwa Satina hidup kekal. Hanya bebas dari hukum Arab, walaupun dibayar 21 M, tidak menjadi jaminan kalau dia memperoleh hidup yang kekal. Yesus menebus kita dengan darah yang mahal. Yesus menebus Bapak Ibu saya bukan dengan uang yang bisa disebutin 2 triliun, 4 triliun, tidak. Itu bukan nilainya. Nilai kita itu terlalu mahal, saudara-saudara. Ya, nilaimu itu terlalu mahal. Kamulah bangsa terpilih
imamat rajani bangsa yang kudus, kepunyaan Tuhan. Lebih baik bangsa-bangsa dihanguskan daripada seorang umat Tuhan hangus. Alkitab bilang begitu dalam Yeremia atau Yesaya 43:4. Ya, saudara-saudara. Jadi kita itu jauh lebih bernilai. Dan hargamu bukan diukur dengan uang. Nilaimu tidak diukur dengan uang. Nilai kita tidak diukur dengan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tak terukur, tak ternilai. Maka ada satu pujian, tak terukur kasihmu, hanya kasihnya yang menyelamatkan. Yuk. Tak terukur kasihmu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk menebus dosaku. Tak terukur kasihmu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Bahwa nilai kita adalah dengan nilai darah yang mahal. 1 Petrus 1 ayat 19. Ya, saya bacakan kepada kita ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan darah yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah nilai kita. Maka dikatakan tak terukur kasihmu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Darah yang mahal, yang tidak dapat dinilai dengan uang 21 miliar, yang tidak dapat diukur dengan apapun. Itulah hargamu, itulah hargaku. Luar biasa. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang mahal. Itulah nilai kita, saudara-saudara. Maka Markus tadi bilang, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Yesus datang ribuan tahun yang lalu bukan minta dilayani, melainkan untuk melayani. Bukan saja melayani, tapi menyerahkan hidupnya buat banyak orang. Menyerahkan hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan menyerahkan uang yang banyak, saudara-saudara, tapi dikatakan nyawanya. Ini artinya bahwa kita pernah terjual sehingga Allah mau tebus kita. Kita pernah tergadai dan dari situ Allah mau tebus kita, mau ambil kita. Maka di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya tidak binasa. Ini membuktikan kita sudah terjual, tidak punya nilai apa-apa. Kita hancur, kita rusak. Tapi karena
dikaruniakan anak satu-satunya untuk menebus kita yang tidak berarti, yang tidak punya nilai ini, yang sudah terjual ini, ditebus oleh Yesus. Coba pilih ayatnya ini, Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah. Bapak Ibu, kita ini terjual di bawah kuasa dosa karena ketidaktaatan kita, karena pemberontakan kita, karena ketidaksetiaan kita, terjual di bawah kuasa dosa. Paulus sampaikan begitu, terjual di bawah kuasa dosa. Dan kalau sudah terjual di bawah kuasa dosa, kita tidak bisa keluar. Dan bagian kita adalah kematian kekal, mati selamanya dalam penghukuman. Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, kematian kekal. Nah, di sini kita tergadai, di sini kita terjual. Kalau terjual, tergadai, kita harus ditebus. Yang menebus tidak ada yang sanggup membayar kita, hanya Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Tetapi karunia Allah, dikatakan karunia loh saudara. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau kita boleh ada sekarang ini, itu adalah anugerah. Itu adalah kasih karunia, bukan hebatmu, bukan kuatmu, bukan karena kegagahan kita, bukan karena kepintaran kita. Tidak, sekali lagi karena karunia Tuhan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang tadi kau terjual, kita terjual, saya pun terjual. Tapi karunia Allah itu tidak pantas untuk kita terima, tapi diberikan. Kalau Bapak Ibu punya anjing mahal, sementara kita bukan orang sugih, orang sugih punya anjing mahal itu lumrah sanggup memberi makan dengan makanan yang mahal. Kita sementara tidak mampu, tapi ada anjing mahal. Lalu kita harus membeli anjing itu makanan yang mahal, yang sehari bisa 3 kali makan, nilainya bisa ratusan ribu untuk satu anjing. Wah, anjing itu bejana. Kau pelihara anjing, anakmu tidak bisa makan 100 ribu per hari, tapi anjing yang kau pelihara bisa kau kasih makan. Nah itu, ini anjing itu mengalami karunia begitu, mendapat perhatian khusus. Ini yang kita mau bilang kasih karunia. Tidak pantas kita menerima. Kita sudah ada di penghukuman dosa, tapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu kemudian Paulus ingin bebas dari maut dan dia berkata, Roma 7 ayat 24-25, aku adalah manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Akan mati kekal. Tapi aku ingin keluar dari sana. Bagaimana caranya aku bebas dari tubuh maut ini? Ayat 25. Syukurlah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karunia Allah di dalam Roma 6:23 ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Aku ini manusia celaka. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya Yesus yang bisa melepaskan kita dari hukuman kekal. Amin. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Ribuan tahun yang lalu Yesus sudah tebus kita lewat
kematiannya di kayu salib itu. Ribuan tahun yang lalu dia serahkan anak satu-satunya, Yesus Kristus. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu berawal dari ketika dia di Taman Getsemani. Dia tahu posisinya itu. Berawal dari Taman Getsemani, dia sedang berdoa. Dia ajak murid-murid dan dia katakan kepada murid-murid, kamu tinggal di sini, aku akan berdoa. Dia pergi, dia lihat murid-murid, kok tidur aja. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Yesus pergi lagi, ditemui lagi, masih tidur aja. Yesus sudah berdoa peluhnya bagaikan titik-titik darah. Karena dia tahu sebentar dia akan ditangkap dan akan disalibkan. Berawal di Taman Getsemani. Markus 15 ayat 33 sampai 35. Tapi di pasal-pasal sebelumnya ada Getsemani. Ini kematiannya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Di ayat berikutnya sekali lagi Yesus berteriak, 37, coba. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring, ayat 37-nya. Dan menyerahkan nyawanya. Dan menyerahkan nyawanya. Lalu dikatakan, tabir baik Allah itu terbelah menjadi dua. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini berawal di Taman Getsemani. Lalu Yesus digantung di atas kayu salib. Maka jangan pernah lupa dengan Getsemani. Di sanalah awal dari penyaliban Yesus ditangkap oleh para serdadu-serdadu. Ayo kita nyanyi dulu. Jangan lupa Getsemani. Berawal dari sanalah Yesus ditangkap, lalu dibawa ke pengadilan, dan pengadilan palsu lagi saudara-saudara. Dan mereka juga tahu bahwa tidak ada kesalahan pada diri Yesus, tapi orang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Lalu raja itu mencuci tangannya, diserahkan. Dan Yesus ini dibawa ke junjungan dan mengalami sengsara. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia disakiti, dicambuk, diludahi, dan segala macam orang memperlakukan kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus menerima setiap hukuman itu. Tidak lain adalah untuk tebus kita. Amin. Apa yang dikerjakan oleh Yesus ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita yang terjual dan tergadang. Negara begitu perhatian kepada rakyatnya ketika dia dijatuhi hukuman mati
jauh di sana. Saudara-saudara, lalu keluarga ingin bertemu dengan ibunya yang bernama Satina. Tapi tidak punya kemampuan. Harus ditebus dengan nilai uang yang cukup besar bagi keluarga, 21 M, dan negara coba membayar 21 miliar. Bebaslah Satina. Yesus membayar kita bukan dengan uang, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi pengorbanan di atas kayu salib. Ribuan tahun yang lalu dia telah mati dan dia disalibkan di sana, saudara-saudara. Dia mati buat kita. Apa sih arti kematian Yesus bagi kita? Kita lihat apa arti kematian Yesus bagi kita. Satu, diangkatnya kita jadi anak, saudara. Kita enggak ada apa-apa. Kita sudah tidak punya nilai, tapi kita diangkat jadi anak. Yuk, klik ayatnya. Galatia 4 ayat 4 dan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Bapak Ibu, kita harus bangga dengan Yesus. Kita yang tidak punya nilai itu lagi, kita yang sudah tidak berarti itu lagi, kita yang pantas untuk dihukum itu lagi tadi. Setelah genap waktunya, Allah utus anaknya yang lahir dari seorang perempuan untuk menebus mereka, supaya kita diterimanya menjadi anak. Kita diangkat menjadi anak. Bangga dong, kita diangkat menjadi anak oleh Yesus Kristus. Kalau seorang yang punya pengaruh saja mengangkat kita sebagai anak, kita bangga. Apalagi yang mengangkat itu adalah pemilik segala sesuatu. Langit dan bumi punya Dia. Segala sesuatu adalah punya Dia. Itulah yang mengangkat kita menjadi anak. Amen. Ya. Kalau ada lagu Indonesian Idol, kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati mana. Betapa bahagianya, betapa bangganya kita diangkat menjadi anak Tuhan, anaknya Allah. Kita pewaris kerajaan Allah, amin. Iyalah. Anaknya Tuhan, kita adalah pewaris kerajaan surga. Banggalah dengan Dia. Kita yang bukan apa-apa diberikan satu warisan yang luar biasa kepada kita, adalah warisan kerajaan surga. Bapak Ibu diberikan warisan nilainya ratusan juta aja bangga loh, saudara. Yesus bukan saja nilai ratusan juta, tapi kerajaan Allah. Ya, nilai kerajaan Allah diwariskan kepada kita sebagai anak. Diangkat jadi anak yang bukan apa-apa, rela Dia menjadikan kita anak, menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Bangga Bapak Ibu. Yang kedua, memberi hidup kekal. Itulah arti kematian Yesus bagi Bapak Ibu dan saya. Diberikan kita hidup yang kekal. Terus ayatnya, Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, hanya dengan dosa Adam, dosa Hawa diwariskan kepada kita, dan kita turut ambil bagian di dalamnya untuk tidak menerima hidup kekal itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa itu? Yesus. Yaitu Yesus Kristus.
Satu orang menyebabkan kita mati, tapi satu orang juga menyebabkan kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu terimalah Dia, percayalah, seriuslah, sungguh-sungguhlah buat Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah, Dia telah karuniakan anak satu-satunya, supaya setiap yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal itu. Saudara, kita adalah orang istimewa. Ya, kita adalah orang istimewa karena Yesus datang kepada kita ke tengah-tengah dunia ini. Dikatakan tadi pasal 45, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah kehadiran Yesus. Bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bahkan serahkan hidupnya buat tebusan banyak orang. Kerendahan hati Yesus terlihat luar biasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia datang bukan untuk dilayani. Berapa banyak orang yang angkuh dan sombong, ya. Seorang hamba Allah saja, pelayan Tuhan saja yang bawa Alkitabnya tersendiri, mic saja diwenehi ke tangannya. Oh, berlomba. Kok enggak ngomong gitu pendetanya? Wes, tak usah, aku bisa ciput mic saja kan gitu. Tapi dia ingin dilayani, enak kok dilayani, saudara. Bapak Ibu, jangan kita pakai ya. Ya. Kita belajar dari Yesus ini. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bukan saja melayani, serahkan hidupnya supaya kita selamat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.